Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kampung KB semuanya, hari ini kami akan menampilkan testimoni salah satu akseptor KB Ayudi tentang pengalamannya setelah sekian tahun memakai alat kontrasepsi Ayudi. Bagaimana pengalaman beliau? Marilah kita simak bersama-sama kesaksian ataupun testimoni dari salah seorang akseptor Ayudi di Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Mari. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semuanya, kader-kader KB ataupun warga masyarakat umum ya di Kecamatan Girisubo khususnya dan di Gunung Kidul umumnya atau dimanapun yang bisa menangkap tayangan ini. Hari ini seperti tadi saya sampaikan, kita akan mendengarkan ataupun melihat kesaksian dari salah satu akseptor Ayudi di Desa Ngelindur, Kecamatan Girisubo yang sudah berapa tahun pakai Ayudi ya Bu? Pakai Ayudi untuk anak yang pertama itu 2 periode, 5 tahun. Dari 10 tahun. 10 tahun. Itulah. Terus yang anak kedua ini 8 tahun, 1 periode. Nah, jadi ini untuk anak yang pertama begitu lahir pakai Ayudi selama 10 tahun. 8 tahun. 8 tahun. Terus 5 tahun. Oh, begitu? Iya. 8, 5 berarti ya, 13 tahun. 13 tahun karena ini Pak dari awal kita memakai itu 8 tahun, ya. Terus 8 tahun pinginnya ada anak lagi, tetapi sampai 6 bulan belum punya anak, terus takut kalau nanti tersedia apa-apa malah KB pakai Ayudi lagi selama 5 tahun, berarti 13 tahun baru lepas, baru ada anak yang nomor 2. Oh iya. Jadi total sudah memakai Ayudi jadi berapa tahun Bu? 13 tahun plus 8 tahun yang sekarang. Berarti sudah 21 tahun memakai Ayudi. Jadi ini sudah lama sekali begitu ya memakai Ayudi. Sudah kalau dihitung total itu dari anak pertama sampai kemudian anak yang kedua itu sudah 21 tahun memakai alat kontrasepsi dalam rahim disebut dengan Ayudi. Mungkin ini mungkin perkenalan dulu, namanya siapa, nama lengkap dan usia kelahiran tahun berapa begitu. Oh iya. Yang keras aja Bu, biar agak kesini mungkin, agak kesini. Ya. Iya, nama saya Surami. Pekerjaan ibu rumah tangga biasa yang beralamatkan Dusun Ngepoh, Desa Ngelindur, Kecamatan Girisubo. Dan memakai Ayudi itu dari awal mantap, jadi alhamdulillah sesuai yang kita harapkan. Enggak, Ibu sekarang, Bu Surami dulu memakai nikah tahun berapa? Nikah tahun 95 Pak. Umur berapa waktu itu berarti? 20 tahun. Wow, 20 tahun, berarti paling tidak sudah melewati masa-masa itu ya, masa-masa, artinya masa-masa untuk katakanlah batas minimalnya sudah dekat begitu ya. Karena sudah 20 tahun. Artinya kita waktu itu memang tahun 95 mungkin belum ada PUP ya Bu ya? Belum ada PUP. Belum mendengarkan Pak. Belum mendengar tentang wacana PUP. Itu kan juga baru-baru akhir-akhir ini ya tentang pembatasan usia perkawinan minimal 21 tahun. Tapi belum ada PUP pun Bu Surami sudah mendewasakan dengan menikah di usia 20 tahun. Artinya sudah lulus SMA Bu ya waktu itu ya? Iya, lulus SMA Pak. Terus punya anak pertama ketika Bu Rami umur berapa tahun? Ketika umur 21 karena ya saya lahir Desember, anak saya lahirnya September. Jadi pas 74 itu saya lahir, 94 kita nikah akhir awal 95, terus anak saya lahir 95 bulan September. Jadi ketika masuk 21 ya. Ini juga sudah ideal juga nih ya, artinya sudah lumayan ideal lah ketika punya anak ketika sudah 21 tahun ke atas begitu. Ini kan juga sebuah perencanaan yang bagus juga. Yang pertama lahir, habis itu berarti ikut Ayudi begitu ya. Ayudi. Pasang KB Ayudi. Itu pasangnya di mana Bu?
Di BPS ataukah di puskesmas? Di puskesmas, Pak. Puskesmas. Itu Kaperti, ada Koperti. Ada model baru Koperti itu iya. yang 8 tahun. Di puskesmas. Di puskesmas. Sampai juga rampung 8 tahun ya? 8 tahun. Setelah itu 6 bulan tidak KB, harapannya biar ada anak, tetapi dalam 6 bulan itu belum dikasih, jadi malah takut, jadi KB lagi. Ngambil yang Kaperti 5 tahun. Ya, jadi baru total lepas. 13 tahun. Setelah itu lepas punya anak yang kedua. Jadi jarak anak pertama ke kedua sekitar 13 tahun juga, 14 tahun ya? 14 tahun, Pak. Nah, ini jaraknya sebenarnya sudah terlalu lama ini. Iya. Tapi ini juga kita apresiasi, ini juga lumayan sangat ideal lah, karena antara jarak anak pertama dengan yang kedua sangat jauh. Jadi kan memang ada parenting ataupun pengawasan yang maksimal kepada anak yang pertama begitu. Karena memang ajarnya begitu ya, Ibu semuanya. Jadi sebisa mungkin jangan sampai ada 2 balita dalam satu keluarga begitu, satu rumah. Biar apa? Biar balita yang pertama itu bisa mendapatkan kasih sayang, perhatian, asupan vitamin, ASI sampai tuntas, sampai maksimal. Baru ketika itu lulus balita, baru ada anak yang kedua itu bagus. Ini malah sudah sampai 13 tahun begitu. Nah, sekarang udah menikah ya Bu ya? Sudah, Pak. Udah mempunyai cucu ini? Sudah punya cucu, alhamdulillah ya, tapi masih sekarang masih sudah punya cucu ya? Iya. Betul, alhamdulillah. Terus habis anak yang kedua pakai Ayudi lagi yang kayaknya bukan Kaperti, Pak, tapi yang 8 tahun. Yang langsung 8 tahun. Yang 8 tahun. Ya, ini harusnya lepas. Hari ini lepas ya harusnya. Harusnya lepas, tapi karena di puskesmas belum melayani yang tidak darurat, jadi kita mundur. Karena ada faktor corona ya. Ada faktor corona jadi. Iya betul. Jadi total sudah saya katakan total Bu Rami sudah ikut KB selama 21 tahun. Ya mungkin menjadi pertanyaan begitu ya Bu. Dulu yang masang siapa Bu? Bidan ataukah? Bidan. Sekarang saya tanya Bu, ini kan menjadi pertanyaan, mungkin menjadi ganjalan di banyak ibu. Dipasang IUD itu gimana tuh rasanya, sakit ataukah biasa saja ataukah memang sakit begitu? Kalau saya tidak merasakan sakit, justru kita mantepnya gini Pak. Ketika kita melahirkan pun kita udah diutek-utek itu. Jadi sekalian tahu dalam tempat lahirnya, jalan lahirnya itu kita bagaimana. Kalau kita pakai IUD otomatis kan tahu bidan seandainya ini terjadi apa-apa kelainan di jalan lahir kan sudah ketahuan. Jadi menurut saya memakai IUD setelah melahirkan itu justru lebih baik karena lebih tahu bagaimana keadaan jalan lahir kita. Jadi gitu. Malah ini pasca salin ya? Iya, pasca salin itu dilihat itu berarti tidak ada apa-apa. Oke, bidannya bisa, itu berarti kan bisa sehat, nggak ada masalah. Jadi sebenarnya kan bidan masang juga tidak sembarang masang Ibu ya, iya, tapi Pak. diperiksa dulu dalamannya begitu, seperti apa kondisi alat organ reproduksinya tadi itu, bisa dipasangnya atau enggak. Kalau bisa baru dipasang, kalau enggak ya baru dipasang begitu. Dan juga tidak, maaf, kalau bisa dipasang berarti ya dipasang, kalau enggak ya berarti paling dikasih tahu. Jadi kita tahu begitu. Kelainan yang kita alami dari awal malah gitu Pak. Malah ada nilai plusnya. Jadi ketika kita mau pasang IUD malah jadi kita diberi informasi oleh petugas atau bidan yang terlatih, yang bersangkutan tentang kondisi tubuh kita begitu ya Bu, kondisi dalam daripada organ ataupun alat reproduksi kita. Jadi malah ada nilai. Sebenarnya kalau kita pasang ini ada nilai plusnya. Gitu. Jadi kalau ada kelainan, ada hal-hal yang tidak yang kurang sehat, ada gangguan di organ reproduksi kita, malah jadi kita tahu terlihat begitu ya begitu. Jadi itu ya Bu. Tadi poin pertama gitu ya Bu. Iya, tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa apapun, malah tadi jadi dapat informasi gitu. Terus ini Bu, untuk kata pertama kali pasang ini pengalaman jenengan itu memeriksakannya itu berapa kali begitu?
selama jenengan pakai IUD. Katakanlah untuk periode yang pertama yang 8 tahun pertama jenengan berapa kali periksa itu? Untuk yang periode pertama itu setelah dipasang saya disuruh periksa itu 1 minggu. 1 minggu kontrol. Terus habis 1 minggu 1 bulan. 1 bulan. Habis 1 bulan 3 bulan, 6 bulan, terus 1 tahun. Terus sudah. Jadi hanya berapa kali itu Bu ya? 4. Hanya 4 kali saja. 4 kali. 4 kali saja. Gitu. Cuman kalau pesannya bidan seandainya merasakan sesuatu yang tidak wajar itu secepatnya saja kontrol. Tidak usah menunggu jadwal ya. Tapi kalau nggak ada apa-apa berarti sudah aman tuh. Dan andai kan mungkin lebih bagus lagi kalau mungkin kan malah nanti setelah setahun ya setiap tahun tidak apa-apa kontrol malah bagus. Lebih bagus setiap tahun. Setelah setahun yang pertama sudah kontrol ya. Jadi kan 2 minggu, sebulan, 3 bulan, 6 bulan dan setahun. Habis itu ya dianjurkan malah lebih bagus kontrol lagi setahun kemudian, setahun kontrol begitu. Misalnya kalau sudah enak tidak apa-apa kalau merasa sudah enak. Tapi kalau misalnya ada gangguan apapun yang dirasa kurang enak, sebaiknya secepatnya untuk merasakan diri ke bidan ataupun petugas kesehatan yang lain begitu. Itu yang kedua ya Bu. Jadi rutin memeriksakan diri, kontrol, jangan sampai malah tidak kontrol begitu ya. Kan ada Pak yang takut kontrol, tapi salah kalau takut kontrol, harusnya malah kontrolnya rutin biar kita tahu. Terus begini Bu, ketika jenengan atau Burami memakai IUD ada itu nggak Bu, ada gangguan ataupun apa ya rasa apapun nggak ketika katakan jenengan berhubungan seksual dengan suami begitu, ada itu enggak? Ada sakit atau gimana? Ada gangguan enggak? Alhamdulillah dari awal pemakaian periode yang dulu itu sampai sekarang tidak ada masalah dalam kami melakukan hubungan intim Pak. Bapak juga tidak ada masalah apa-apa? Tidak ada masalah apa-apa. Karena memang dari awal Burami tidak bermasalah ketika dipasang, karena memang berarti cocok dipasang IUD. Karena ketika berhubungan badan dengan suaminya juga tidak ada masalah apa-apa gitu. Sampai hari ini tidak ada gangguan apa-apa ya Bu? Enggak ada. Misalnya ada efek ke badan pun enggak ada. Flek atau apa seperti orang tidak ada. Nyeri di perut juga tidak ada, di pinggang tidak ada. Tidak sama sekali. Bahkan kalau orang-orang yang belum mencoba itu kadang ada yang katanya kalau IUD itu menstruasinya luar biasa, tetapi saya pun juga tidak apa-apa, biasa-biasa. 5 hari 1 minggu pun sudah sholat kembali. Berarti normal ya begitu. Normal, ya? Alhamdulillah Pak, dari dulu sampai sekarang. Terus begini Bu, jenengan kan sudah beberapa kali cabut IUD Bu ya. Nah, setelah saya tanya, ketika dicabut IUD-nya jenengan ada pengalaman nggak? Gimana rasanya? Ketika dicabut IUD oleh bidan, oleh petugas medis. Ketika dicabut memang manusiawi Pak, kalau mau cabut itu juga takut, apalagi mau dicabut itu takut jangan-jangan sakit, terus katanya ada yang sulit, ada yang hilang gitu. Tetapi saya sudah yang dicabut kan sudah 2 kali Pak dicabut, mau 3 kali, yang ini belum. Itu juga nggak apa-apa. Cuman sehabis dicabut itu memang agak pegel, itu ya wajar karena itu mungkin bekas alatnya. Tapi berapa hari paling itu untuk 1 hari pun 1 hari sudah rampung, tidak ada masalah. Jadi tadi bagus sekali pengalaman Burami ketika pemasangannya juga merasakan biasa saja, tidak ada masalah. Ketika selama pemakaian sekian tahun, ini sudah 21 tahun tidak ada masalah apa juga, tidak dampak apapun ke fisik kemana-mana. Buktinya saya juga nggak gembrot, saya juga nggak kering, langsing. Tapi ada yang katanya kering, tapi alhamdulillah saya juga biasa-biasa. Jadi tidak usah takut lah begitu ketika ibu mau pasang IUD. Suami juga sejauh ini pengalamannya tidak masalah Bu ya. Dan Burami juga sudah merasakan bagaimana IUD itu dicabut dan tidak ada masalah begitu. Tidak ada masalah apa-apa. Jadi menurut Ibu ini Bu ya, menurut Burami dibanding alkon yang lain, menurut Burami IUD gimana? Kalau menurut saya IUD lah yang pas Pak, karena apa? Dari hormonal bebas hormonal. Betul. Jadi menstruasi lancar. Menstruasi tidak masalah, tidak. Kalau yang lain kan ada yang tidak mens, jadi efeknya bisa gemuk, bisa ini, tapi IUD tidak. Dan praktisnya tidak mikir. Kalau
yang suntik mohon maaf itu 3 bulan sekali harus. Apalagi pil yang pil setiap malam. Aduh kalau pil mesti saya anaknya udah banyak soalnya lupa dan malas itu pasti. Implan juga hormonal sama aja ya, itu. Implan juga takut karena hormonal, tapi menurut saya itu yang pas. Alhamdulillah di usia saya itu sudah ada IUD yang betul-betul bagus, MKJP Ibu ya. Iya betul-betul kontrasepsi jangka panjang aman dan aman. Juga cepat subur Bu ya. Iya Pak. Jadi nggak ada masalah. Karena emang itu bukan hormonal, jadi itu tidak ada efek pusing. Kalau pil itu katanya ada yang pusing, ada yang mual, itu IUD bebas, nggak ada efek sampingnya. Iya. Jadi mungkin terakhir pesan Ibu pesan Bu Rami kepada penonton ataupun pemirsa dimanapun, terutama PUS yang mau ikut KB, sebenarnya itu bagaimana? Oh iya, untuk teman-teman PUS yang mau ikut KB itu jangan ragu-ragu dan jangan takut untuk memakai IUD. Karena IUD itu betul-betul aman, efektif dan tidak ada efek samping. Pokoknya untuk IUD monggo silahkan, semangat, jangan takut, nggak ada rasa sakit, nggak ada rasa nyeri, suami tetap oke, tidak ada masalah, tidak ada keluhan. Terima kasih. Terakhir berencana itu ya, keren. Terima kasih. Demikian tadi testimoni dari salah seorang PUS di Kecamatan Gili dan juga merupakan warga Desa Ngelintur Kecamatan Gili Subo tentang bagaimana pengalaman beliau selama ini memakai Alkon MKJP, yaitu IUD atau copper T itu ya, atau alat kontrasepsi dalam rahim. Semoga bisa bermanfaat, menambah pengalaman, menambah rasa mantap, antusiasme dari ibu-ibu semuanya dimanapun yang ingin mengikuti KB IUD. Jangan takut untuk bersama-sama merencanakan kehamilan, merencanakan kelahiran. Sekian, assalamualaikum.